Ya, baik semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi di siang hari ini kita ketemu lagi di mata kuliah Teknik Aerodinamika. Di pertemuan sebelumnya sudah dibahas mengenai berbagai macam bentuk model sayap ya, ada sayap pesawat. Salah satunya yang kemarin sudah dibahas adalah model sayap sweepback. Sweepback ini fungsinya untuk mengurangi mengurangi hambatan pada kecepatan subsonik dengan mengalihkan udara. Jadi udara yang ada di bagian sayap depan ini dialihkan. Tujuannya satu, yaitu mengurangi gaya hambat. Kemudian di subsonic ini bisa dipergunakan juga untuk mengurangi kondisi drag supersonic yang umumnya kecepatannya itu menghasilkan gelombang kejut. Jadi nanti di model tipe sayap seperti ini bisa berfungsi untuk mengurangi hambatan. Nah, kemudian kalau tadi sweep back, lalu di bagian yang berikutnya ada model sayapnya itu kebalik ya, sweep forward. Kalau yang tadi yang bagian ininya ya, depannya itu lebih panjang ininya dan ini ya lebih panjang. Tetapi kalau di bagian yang model ini, yang panjangnya justru ada di bagian belakang. Jadi dibalik. Nah, untuk model sayap yang tipenya sweep forward ini tujuannya bisa meningkatkan stabilitas. Sayap sweep forward ini dapat meningkatkan stabilitas pesawat dengan low velocity, kecepatan rendah, sehingga bisa lebih mudah untuk dikendalikan pada saat terbang dengan kecepatan yang rendah. Lalu bagian yang berikutnya responsif terhadap kontrol. Desain ini dapat memberikan respon yang lebih baik terhadap input kontrol, terutama dalam hal melakukan manuver. Manuver itu ya misalnya karena kemampuannya bisa terbang dengan kecepatan yang rendah, sehingga bisa membuat manuver di kondisi kecepatan yang rendah. Lalu drag yang lebih rendah pada kecepatan rendah, model sayap forward ini bisa mengurangi hambatan yang manfaatnya bisa dipergunakan pada kecepatan tersebut. Jadi dengan kecepatan yang pelan, artinya misalnya kan kalau pesawat terbang ini ya, yang Boeing itu kecepatannya kan cukup tinggi ya, 700 km per jam. Nah, tapi di bagian model bentuk sayap seperti ini mampu bekerja atau melakukan terbang dengan kecepatan yang lebih rendah. Nah, dengan kemampuan seperti itu sehingga bisa mempermudah untuk mengurangi gaya hambatnya. Kemudian gaya angkat yang lebih baik, sayap ini dapat menghasilkan gaya angkat lift ya, gaya lift atau gaya angkat pada sudut serang. Sudut serang itu yang seringkali ditulis AOA ya, atau Angle of Attack, yang kemampuannya lebih besar jika dibandingkan dengan kondisi yang sayapnya yang tadi, yang model sayapnya seperti ini, sayap sweepback. Nah, itu adalah kondisi-kondisi yang desain secara aerodinamikanya itu bisa disesuaikan dengan keperluan apa yang ingin dibutuhkan. Jadi kalau misalnya merancang pesawat yang tujuannya dengan kecepatan rendah terbangnya, tetapi
mempunyai gaya hambat yang kecil, ini bisa membuat model sayapnya seperti ini. Lalu bagian yang berikutnya ada, kalau sering melihat model sayapnya bentuknya segitiga. Ini segitiga ya. Jadi kalau ditarik garis ini berbentuk segitiga. Ini dinamakan delta wings atau sayap delta. Sayap delta ini desainnya memiliki bentuk segitiga dan basis yang lebar dan ujung yang meruncing. Jadi di bagian ini ada ujung yang lancip, yang meruncing ya. Kemudian desain ini seringkali digunakan sebagai pesawat tempur. Jadi kalau memperhatikan desain-desain pesawat tempur ya, bukan pesawat penumpang, itu umumnya dibuatnya seperti ini, menggunakan sayap yang berbentuk delta wings. Sayap delta memberikan stabilitas terutama pada high velocity, kecepatan yang tinggi. Jadi kalau kecepatannya tinggi itu ya artinya sudah mendekati kecepatan suara. Jadi ditujukan bentuk model sayap seperti ini ditujukan untuk kecepatan mendekati kecepatan suara. Kemudian bagian yang lain di bagian model sayap seperti ini bisa memberikan peningkatan gaya angkat dengan area sayap yang lebih besar, sehingga sayap delta menghasilkan lift yang lebih baik, terutama kalau misalnya ini terbangkan ya dengan kecepatan yang rendah, itu kestabilannya juga masih dimiliki oleh model sayap seperti ini. Jadi ketika misalnya pesawat ini diterbangkan dengan kecepatan mendekati atau lebih dari kecepatan suara, itu juga memiliki stabilitas. Tetapi pada saat low speed, kecepatan rendah, ini juga memberikan kemampuan yang masih cukup baik ya untuk dalam hal kestabilan. Nah, karena bentuknya seperti ini, maka seringkali dalam desain pesawat tempur ya, itu yang digunakan umumnya bentuknya seperti ini karena bisa terbang dengan kecepatan tinggi, high velocity, maupun terbang dengan kecepatan yang rendah. Kemudian model sayap seperti ini mempunyai kemampuan manuver yang baik. Sayap delta memberikan kemampuan manuver yang baik terutama pada sudut serang yang tinggi. Hal ini sangat berguna dalam hal tujuannya di bagian pertempuran udara ya, dan situasi penerbangan yang dikatakan cukup ekstrim. Ini kemampuan manuvernya cukup baik. Lalu selain analisis bentuk model sayap pesawat, yang perlu diperhatikan juga kita harus mengetahui definisi ya. Tadi banyak cerita tentang pesawat mendekati kecepatan suara. Nah, untuk pendefinisian seringkali digunakan Mach number. Mach number ini nilainya kalau misalnya mendekati ya kecepatan suara, itu nilai Mach numbernya sama dengan 1. Apa itu Mach number? Mach number ini dalam hal aerodinamika itu berkaitan langsung dengan kecepatan pesawat terhadap kecepatan suara. Jadi ketika objek yang namanya pesawat itu terbang, maka perbandingannya adalah terhadap kecepatan suara yang merambat di udara tersebut. Sehingga bisa dituliskan komparasinya antara nilai Mach number, rasionya. Untuk Mach number itu merupakan perbandingan antara kecepatan objek dengan kecepatan suara di medium tersebut. Jadi kalau dituliskan, ini adalah nilainya, nilai untuk mendapatkan berapa besar nilai Mach number. Jadi kalau nilai Mach numbernya 1, ya artinya kecepatan dari pesawat tersebut
hampir mendekati kecepatan suara. Berikutnya, mencari seberapa besar nilai A-nya, kecepatan suara yang merambat di udara tersebut. Yang pertama dengan persamaan seperti ini. Terlebih dahulu harus mengetahui rasio panas spesifik udara itu diperkirakan ya, tapi ini juga bisa mengalami perubahan yang nilainya 1,4. Ini dipengaruhi oleh temperatur ya, jadi perlu dipastikan juga ketika suhu atau temperatur di sekitar pesawat tersebut atau di sekitar udara tersebut temperaturnya tinggi dengan temperatur rendah, nilainya akan berubah, bukan 1,4, bisa saja 1,5 atau nilainya 1. Nah, kemudian standarnya ini udah standar ya, konstanta gas secara standarnya itu defaultnya 287 dan suhu yang di sekitar pesawat tersebut atau di udara yang dilewati oleh pesawat itu berapa suhunya. Kemudian setelah mendapatkan nilai A, nanti alpha ya, ini nilai A ini nanti bisa menghitung berapa besar nilai Mach number-nya. Lalu bagian yang berikutnya ini merupakan bagian yang penting juga, perlu dipahami untuk pendefinisian klasifikasi Mach number. Untuk Mach number kurang dari 0,3, ini efek pemampatannya diabaikan, digunakan dalam kondisi yang kecepatan rendah. Kondisi aliran itu diasumsikan incompressible. Kemudian jika nilai Mach number-nya diperkirakan di pertengahan ya, 0,3 sampai 0,8, berarti nilainya 0,3, 0,4, 0,5, 0,7 dan 0,8. Ini kondisi alirannya masuk dalam kategori subsonik. Jadi pada saat pesawat tersebut berada pada range Mach number-nya 0,3 sampai 0,8, berarti pesawat tersebut terbang dengan kecepatan subsonik. Kemudian di bagian yang berikutnya 0,8 sampai 1,2 ya, ini sudah masuk ke dalam kondisi transonik. Transonik ini terjadi ada campuran subsonik dan supersonik sehingga menghasilkan shockwave atau gelombang kejut. Lalu di bagian yang lain supersonik ini lebih tinggi lagi ya, bilangan Mach number-nya 1,2 sampai 5. Jadi 1,2 sampai 5 ini kecepatan pesawat tersebut adalah supersonik. Di bagian yang ini supersonik seringkali terjadi gelombang kejut dan efek kompresibilitas secara dominan di bagian kecepatan pesawat yang terbang dengan supersonik. Kemudian jika nilai Mach number-nya, ini M-nya itu Mach number, lebih dari 5 itu misalnya 5,1, 6, 7 dan seterusnya, ini menghasilkan energi termal yang cukup tinggi. Kenapa terjadi energi termal yang tinggi? Karena adanya faktor gesekan antara fluida udara ya dengan dinding pesawat tersebut. Karena ada faktor friksi yang gesekan yang besar itu karena ditimbulkan kecepatan ya. Kalau misalnya kecepatannya rendah ya artinya energi termal yang dihasilkan tidak tinggi. Tetapi karena kecepatannya ini tinggi, hipersonik ini kan cukup besar ya, maka hasilnya bisa membuat energi
thermal atau menghasilkan panas di dinding sayap pesawat. Sehingga perlu diperhatikan bagaimana desain yang sesuai untuk kecepatan pesawat yang masuk dalam kategori hipersonik. Lalu yang berikutnya implikasi dalam bagian ini ada Mach number penerapannya ya. Yang pertama untuk subsonik. Subsonik ini yang seringkali dipergunakan ya. Ini adalah pesawat penumpang. Kalau misalnya naik pesawat Lion Air atau Garuda, ini masuk dalam kecepatan subsonik. Jadi kalau misalnya menaik sering pergi menggunakan pesawat di bandara, ya ini umumnya standarnya subsonik. Kecepatan Mach number-nya di bawah 0,8. Bagian ini seringkali digunakan sebagai contohnya di pesawat yang Boeing 737, kemudian desain airfoil-nya bisa meminimalkan hambatan dan bisa meningkatkan efisiensi gaya angkat. Lalu bagaimana dengan yang transonic? Nah, untuk transonic ini range-nya 0,8 sampai 1,2. Berarti lebih besar dari subsonic untuk kecepatannya. Di kondisi transonic ini terjadi peningkatan hambatan secara drastis karena menghasilkan shockwave. Shockwave itu gelombang. Wave itu kan gelombang ya. Wave itu gelombang, shock itu gelombang kejut. Jadi gelombang kejut itu timbul karena ada udara yang dilalui oleh suatu objek ya, yang kecepatannya itu hampir mendekati kecepatan suara. Jadi objeknya ini melewati udara dengan kecepatan hampir mendekati kecepatan suara. Desain sayap dan badan pesawat perlu disesuaikan yang berbeda ya dari hal desainnya. Untuk subsonic karena di bawah 0,8, maka kalau di bagian yang transonic ini kecepatannya itu harus mendekati ya kecepatan suara, sehingga perlu dipertimbangkan dalam hal desain dan badan pesawat bagaimana mengurangi efek dari shockwave-nya. Lalu bagian yang selanjutnya supersonik. Nah, supersonik ini digunakan pada pesawat ini ya, pesawat jet tempur ya, dan tipenya ada Concorde. Saya berbentuk delta atau sweepback untuk mengurangi shockwave. Jadi ada model sayap-sayap tertentu yang bentuknya delta atau sweepback ini mampu mereduksi efek gelombang kejut yang ditimbulkan karena kecepatan objek pesawat tersebut ya bergerak lebih besar dari kecepatan suara. Jadi kecepatannya lebih besar dari kecepatan suara sehingga menghasilkan shockwave. Nah, karena dia menghasilkan shockwave, jadi model sayap yang sesuai itu adalah sayap yang berbentuk delta atau sweepback. Kemudian untuk yang hipersonik, di hipersonik ini Mach number-nya 5, digunakan pada kendaraan yang akan masuk atau keluar atmosfer. Jadi kalau pesawat biasa ya, misalnya ya pesawat tempur atau pesawat penumpang itu ya masih terbang di dalam atmosfer. Tapi kalau di bagian hipersonik ini ditujukan atau kemampuannya bisa keluar dari atmosfernya. Kemudian dibutuhkan material yang pertama pada saat keluar atau masuk ke atmosfer itu pasti ada friksi ya atau gesekan antara objek yang bergerak dengan kecepatan 5 kali kecepatan suara sehingga menghasilkan panas yang tinggi. Ini yang perlu menjadi
concernnya atau bagian yang diperhatikan pada saat mendesain material apa yang diperlukan. Lalu bagaimana dengan kondisi shockwave? Ini yang dimaksud dengan tadi yang sudah diceritakan, itu ada apa yang dimaksud dengan shockwave. Shockwave itu ya kalau divisualisasikan ya seperti ini. Ketika ada objek yang bergerak dengan kecepatan lebih dari Mach number-nya 1 ya, lebih dari 1, di bagian belakang ini akan keluar efek seperti ini. Jadi ada efek seperti gelombang ya di bagian belakangnya. Nah, ini yang dinamakan shockwave-nya. Nah, ketika terjadi shockwave menyebabkan sayap tersebut desainnya harus berbeda. Tadi yang sesuai itu adalah model sweepback atau sayap delta bentuknya. Jadi pada saat pesawatnya terbang dengan kecepatan Mach number-nya lebih dari 1, ya pasti dipastikan model sayapnya seperti ini. Nah, shockwave itu adalah apa yang dimaksud dengan shockwave. Shockwave itu merupakan kondisi yang diskontinuitas yang terjadi mengalami perubahan nilai tekanan, perubahan ya, karena pasti di dinding-dinding sayap ini mengalami distribusi tekanan, perubahan tekanan, kemudian perubahan temperatur, serta adanya perubahan densitas aliran udara. Densitas itu nilai kerapatan ya, density dari nilai udaranya itu juga mengalami perubahan. Lalu di bagian berikutnya Mach number-nya ketika menghasilkan visual shockwave atau menghasilkan gelombang kejut sudah dipastikan atau diperkirakan Mach number-nya, bilangan Mach number-nya itu lebih besar dari 1 atau sama dengan 1. Jadi kalau yang tadi subsonic ya, itu belum mengeluarkan shockwave-nya. Kemudian di bagian selanjutnya bisa menghasilkan peningkatan tekanan dan suhu secara signifikan. Karena terbangnya lebih dari 1 atau sama dengan 1 Mach number-nya, ini bisa menyebabkan peningkatan tekanan dan suhu secara mendadak. Yang mana yang terjadi perubahan tekanan? Yang pertama, tekanan akan dialami di bagian depan ya, di bagian depan pasti akan mengalami perubahan tekanan karena tekanan yang zona yang di depan ini bagian yang pertama kali dilalui oleh udara. Jadi perubahan tekanan secara signifikan ya di bagian ini, kemudian timbullah gelombang yang dihasilkan atau yang biasa dinamakan dengan shockwave-nya. Kondisi ini bisa saja mengalami perubahan supersonik menjadi subsonik setelah melewati shockwave. Jadi pada saat awalnya kecepatannya supersonik ya. Kemudian setelah adanya efek shockwave ini, kecepatan mulai mengalami penurunan. Jadi timbul subsonik. Nah, ini adalah bagian-bagian atau model-model dari shockwave-nya. Ada yang bentuknya normal shock atau oblique shock dan expansion wave. Untuk normal shock-nya itu tegak lurus terhadap aliran. Jadi kalau arah alirannya dari kiri ke kanan berarti dia vertikal, tegak lurus ya. Kemudian oblique shock itu miring terhadap aliran, terjadi pada leading edge sayap dan kondisinya itu terbang dengan kecepatan supersonik. Lalu expansion wave. Untuk expansion wave-nya ini penurunan tekanan dan percepatan aliran terjadi di sudut trailnya. Nah, ini adalah kondisi-kondisi yang seringkali
didapatkan pada kondisi normal shock, oblique shock, dan expansion wave-nya. Bagian yang berikutnya untuk kondisi transonic, berarti bilangan M ya. M itu artinya Mach number-nya. Mach number-nya range-nya 0,8 sampai 1,2. Shockwave mulai terbentuk di permukaan atas sayap. Jadi kalau tadi divisualisasikan di gambar, itu pada saat terbang dengan Mach number-nya kondisinya transonic 0,8 sampai 1,2. Ini di permukaan atas sayapnya itu akan keluar shockwave-nya. Bagian berikutnya ada shock induced flow separation. Ini tujuannya untuk meningkatkan gaya hambat. Titik tekanan naik secara tajam dan terjadinya distorsi tekanan serta distribusi nilai tersebut. Jadi di bagian kondisi seperti itu yang perlu diperhatikan adalah perubahan secara struktur ya, kekuatan dari material, karena di bagian ini ada menghasilkan distorsi tekanan. Lalu yang selanjutnya adalah supersonic. Supersonic Mach number-nya lebih dari 1,2. Shockwave bentuknya lebih terorganisir ya, dan modelnya lebih kuat visualnya. Kemudian oblique shock ini terbentuk di bagian ini, tekanan melonjak di bagian belakang, lalu di bagian tekanan yang tinggi di depan shockwave-nya terjadi penurunan koefisien yang diartikan adalah nilai CL, koefisien lift-nya. Nah, kondisi-kondisi seperti ini bisa membuat perubahan terhadap nilai CL, koefisien lift, maupun koefisien gaya hambatnya. Lalu yang selanjutnya untuk hypersonic. Ini hypersonic lebih dari 5 ya untuk kecepatan Mach number-nya. Di bagian hypersonic ini kondisi shockwave-nya sangat dekat dengan permukaan bodi pesawat ya. Tekanan dan temperatur sangat tinggi. Kemudian efek kekentalan, viskositas dari udara, reaksi kimia. Kenapa ada reaksi kimia juga? Karena bisa saja dari kondisi udara yang dilalui kemudian bereaksi dengan dinding pesawat ya, dia juga bisa menghasilkan reaksi kimia dan mengeluarkan radiasi termal. Nah, di kondisi seperti ini yang menjadikan desainnya itu harus tahan terhadap panas, karena kecepatannya di kondisi hipersonik itu kecepatannya 5 kali dari kecepatan suara. Oke, itu adalah materinya ya. Sampai sini ada mau ditanyakan nggak? Nah, kalau tidak ada, yang berikutnya adalah perbedaan tekanan sepanjang permukaan pesawat akan dipengaruhi oleh gelombang kejut atau shockwave. Yang pertama di kondisi subsonik, transsonik, supersonik. Untuk subsonik kondisinya tekanannya mengalami berkurang ya, penurunan secara halus itu artinya secara perlahan. Tekanan mengalami pengurangan di atas airfoil. Di atas airfoil itu ya di atasnya ya, sehingga menyebabkan nilai lift. Jadi pesawat
pada saat terbang dengan kondisi subsonik ini menghasilkan nilai lift. Kemudian di kondisi transsonik tekanannya ini mengalami perubahan yang cukup drastis ya. Tekanannya naik secara tinggi, adanya di bagian posisinya di lokasi shockwave-nya. Nah, ini diperkirakan kondisi seperti ini adanya terjadi di bagian lokasi shockwave-nya itu kan timbul di bagian belakang ya, di bagian belakang sayap. Ini terjadi penurunan tekanan. Lalu yang bagian berikutnya adalah supersonik, tekanan tinggi mengalami perubahan di bagian belakang, lalu turun secara perlahan, secara tajam ya, di kondisi expansion wave. Jadi pada saat timbul gelombang kejut, juga gelombang ini akan melakukan ekspansi. Ekspansi itu artinya pelebaran ya, expansion wave. Nah, kondisinya terjadi pada bagian supersonik untuk kecepatan yang objeknya yang bergerak supersonik. Oke, lalu apa yang bisa disimpulkan dari hal tersebut? Yang pertama, kata kuncinya adalah Mach number. Mach number itu yang perlu diingat aja ya. Mach number itu jika nilai Mach number-nya sama dengan 1, artinya kecepatan objek yang bergerak itu hampir mendekati kecepatan suara. Kecepatan suara ya, ini kayak misalnya kita bicara itu ya, berarti kalau bisa dengar ya, itu adalah kecepatan suara. Jadi kalau misalnya ada kertas atau ada batu yang bergerak hampir mendekati kecepatan suara, berarti Mach number-nya sama dengan 1. Nah, di bagian ini efek shock wave semakin besar menyebabkan perubahan signifikan terhadap distribusi tekanan, lalu meningkatkan gaya hambat ya. Pasti ya, karena semakin tinggi Mach number-nya berarti gaya hambatnya juga mengalami peningkatan. Kemudian kebalikan, berarti kalau meningkatkan gaya hambat berarti efisiensinya mengalami penurunan untuk gaya angkatnya. Sehingga di bagian ini pesawat supersonik dan hipersonik harus mempertimbangkan interaksi kompleks ini secara sesuai. Jadi ada interaksi perubahan peningkatan gaya hambat dan penurunan dari efisiensi gaya liftnya. Oke, baik, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami dari saya Farhan dan juga kawan saya Sabrina Nurhoironisa dengan NIM 025 dan juga 026 izin untuk mempresentasikan tentang review jurnal dari suatu jurnal yang berjudul Experimental Validation of Inertial Twist Concept for Rotor Blade Application. Baik, merupakan suatu ilustrasi skematik dari konsep inertial twist yang menunjukkan bagaimana bilah rotor dapat berpilih secara pasif selama berotasi. Pada konsep ini, sebuah massa yang dapat dipindahkan ditempatkan di ujung bilah rotor. Lalu massa tersebut menghasilkan gaya sentrifugal saat bilah berputar. Lalu posisi massa yang berubah mengatur besar momen lentur yang bekerja pada bilah. Baik, untuk metode penelitiannya yang pertama yaitu spar manufacturing yang mana menjelaskan bagaimana spar atau komponen utama bilah rotor dibuat untuk mendukung konsep inertial twist. Spar ini dirancang dengan bahan komposit menggunakan berbagai sudut lapisan serat. Proses pembuatan melibatkan beberapa tahap penting untuk memastikan spar memiliki sifat kopling lentur pilihan. 3 jenis spar dibuat dengan sudut lapisan yang berbeda yaitu 20 derajat, 30 derajat, dan 45 derajat dengan beberapa bagian yang telah disebutkan di bawahnya. Yang pertama ialah foam
core cutting, yang mana pada tahap ini inti busa berbentuk persegi panjang dengan panjang 1100 mm dipotong dari bahan busa rohekel. Inti busa ini dirancang untuk menopang lapisan material komposit selama proses pembuatan. Beberapa langkah pentingnya ialah inti busa dibuat dengan ujung yang meruncing, lalu untuk mengurangi konsentrasi tegangan pada bagian ujung serta sudut kecil ditambahkan di setiap sudut inti untuk mencegah serat melipat saat proses pelapisan atau penyusutan. Pada akhirnya, inti busa ini akan menjadi suatu perangkat dasar yang akan dilapisi bahan komposit. Lalu layup yaitu inti busa yang mana material komposit berupa serat karbon ini dilapisi di sekitaran intinya. Setiap dua lapisan yang bergembung udara yang memungkinkan terjebak dan memastikan hasil akhir yang padat dan juga kuat. Selain itu, bagian ujung spar diperkuat dengan tambahan lapisan serat karbon untuk meningkatkan kekuatan lokal di area pin koneksi. Penyesuaian seperti ini penting agar spar dapat menahan gaya yang bekerja pada saat digunakan. Lalu metodenya ada juga carring yang mana setelah pelapisan selesai, spar dibungkus dengan film khusus untuk mencegah resin keluar selama proses pemadatan. Spar ini kemudian dimasukkan ke dalam kantong vakum untuk memastikan tekanan tetap terkendali. Proses pemadatan dilakukan di autoclave dengan suhu 180 derajat dan juga tekanan 7 bar sesuai dengan pemaduan material komposit. Pemadatan ini bertujuan untuk mengikat lapisan serat karbon dengan resin secara sempurna sehingga menghasilkan struktur yang kuat. Lalu setelah proses ini selesai, batangan atau spar ini diperiksa untuk memastikan kualitasnya. Ditemukan sedikit defleksi awal, terutama pada spar dengan sudut lapisan besar, yang mana yang lebih rentan terhadap tekanan selama pemadatan karena kekakuannya lebih rendah. Dan juga untuk eksperimennya terbagi dua, yaitu bending test dan juga FE modeling. Uji ini dilakukan menggunakan simulasi statis untuk memprediksi perilaku bilah rotor di bawah dengan berbagai kondisi beban. Penelitian ini bertujuan untuk mengukur distribusi pilihan atau twist dan juga defleksi serta regangan atau strain pada spar dengan berbagai orientasi lapisan serat. Pertama yang diuji adalah bending test, yang mana metode pengujian mekanisnya untuk mengevaluasi kemampuan suatu material atau struktur dalam menahan gaya lentur. Uji lentur ini dilakukan untuk menstimulasikan gaya sentrifugal yang bekerja pada bilah rotor selama rotasi. Baik, untuk di bending test sendiri dengan persamaan yang dipergunakan ialah soal shear strain dan juga twist dengan rumus seperti pada layar. Selanjutnya ada FE modeling, yang mana di finite element modeling ini adalah untuk menemukan metode numerik yang digunakan untuk memecahkan masalah-masalah fisik kompleks dalam berbagai bidang seperti mekanika struktur, termodinamika, elektromagnetika, dan juga fluidanya. Pemodelan elemen hingga dilakukan menggunakan perangkat lunak abakus untuk memberikan prediksi numerik sebagai pembanding terhadap hasil eksperimen. Abakus ini sendiri adalah suatu perangkat berbasis FE modeling, yang mana abakus digunakan untuk untuk menganalisis berbagai masalah teknik, terutama di bidang mekanika struktur dan juga desain materialnya. Pada FE modeling ini menggunakan suatu persamaan, yaitu restoring force. Dengan rumus ini digunakan untuk menghitung gaya pemulihan yang bekerja melawan momen lentur pada spar akibat defleksi ujungnya. Gaya pemulihan ini berperan dalam mengurangi sudut pilihan yaitu atau twist angle pada spar atau batangannya. Untuk hasil dari analisis ini, peningkatan performa aerodinamis yaitu konfigurasi ujung anhedral mencapai nilai figure of merit maksimum sebesar 0,67 yang merupakan peningkatan sekitar 5% dibandingkan dengan bilah persegi panjang pada angka Mach atau MTIC ujung besar 0,3. Peningkatan ini disebabkan oleh berkurangnya hambatan yang diinduksi dan beban bilah di wilayah ujung. Karakteristik pusaran ujung, studi ini menemukan bahwa bilah anhedral mengubah lintasan pusaran ujung dengan meningkatkan kontraksi radial dari bangun dan mengurangi kecepatan konveksi aksial rata-rata pusaran. Amplitudo kelokan pusaran ujung meningkat secara signifikan setelah lewatnya bilah sebelumnya dengan peningkatan yang lebih besar diamati dalam kasus anhedral. Dari gambar di atas, yang pertama gambar 6, gambar ini menyajikan nilai koefisien dorong dan torsi yang dinormalisasi oleh kekokohan bilah pada dua bilangan. Mat ujung yang berbeda, MTIP 0,3 dan MTIP 0,4. Gambar ini mengilustrasikan bahwa bilah anhedral menghasilkan nilai torsi yang lebih kecil dibandingkan dengan bilah persegi panjang dengan beban bilah yang sama untuk kedua bilangan Mach.
Eh, itu gambar, nah itu gambar 7 itu salah tulis. Skip aja. Untuk gambar 8, pengukuran medan kecepatan melalui teknik PIV dan pembahasan terkait dibatasi pada parameter sudut pitch 16 derajat dan MTIP 0,4 untuk kedua bilah. Kontur vortisitas di luar bidang yaitu vortisitas Z yang dihitung dari medan kecepatan rata-rata ansambel yang sesuai dengan sudut fase 18 derajat dan 48 derajat ditunjukkan pada gambar 8. Untuk kedua geometri bilah, pusaran menunjukkan perilaku serupa, yaitu pusaran ujung yang baru terbentuk bergerak secara radial ke arah akar rotor, sementara pusaran tersebut bergerak ke hilir saat bilah berputar. Pada gambar 9, gambar ini menilai karakteristik kelokan dari vortisitas melalui plot sebaran dari 100 centroid vortex yang diambil selama eksperimen PIV. Jumlah pergerakan meningkat seiring bertambahnya usia vortex untuk kedua geometri dengan pergerakan dalam arah aliran X per R lebih dominan daripada dalam arah alir arah radial R per R. Gambar 10, variasi rata-rata dalam perpindahan meandering aksial dan radial dari pusaran diplot untuk perbandingan kuantitatif. Meandering dominan jelas ke arah aksial, arah X untuk semua usia pusaran, dan ada peningkatan mendadak dalam amplitude meandering pusaran anhedral dibandingkan dengan pusaran persegi panjang setelah lewatnya bilah sebelumnya. Pengukuran medan aliran, velosimetri citra partikel terkunci fase menggunakan uh, digunakan untuk menganalisis medan aliran pada sudut pitch dan MTIP yang dipilih. Hasilnya menunjukkan bahwa kecepatan aliran aksial keseluruhan di dekat bidang rotor 25% lebih rendah untuk bilah anhedral dibandingkan dengan bilah persegi panjang. Dinamika vortex, kecepatan tangensial maksimum dan sirkulasi pusaran ujung berkurang masing-masing sebesar 20% dan 13%. Jika dibandingkan dengan kotak bilah persegi panjang, pengurangan ini terkait dengan peningkatan aliran spanwise menunjuk akar bilah yang berkontribusi pada foam yang lebih tinggi. Perbandingan dengan model vortex, lintasan pusaran yang diperoleh dari pengukuran PIV dibandingkan dengan model bangun Landgraf yang mengungkapkan bahwa model tersebut kurang memprediksi koordinat aksial dan tidak menangkap perbedaan lintaran pusaran antara kedua jenis bilah. Model pusaran Fatistas ditemukan dapat merepresentasikan pusaran ujung secara efektif dengan parameter yang berbeda untuk kedua konfigurasi bilah. Gambar 11, gambar ini menampilkan kontur rata-rata bersyarat dari vortisitas di luar bidang untuk bilah persegi panjang dan anhedral pada 48 derajat. Gambar ini memberikan pandangan yang koheren dari struktur vortisitas yang menunjukkan bahwa tingkat vortisitas dari vortisitas ujung dalam kasus bilah anhedral lebih rendah daripada yang ada dalam kasus bilah persegi panjang. Gambar 12 itu lintasan vortisitas untuk bilah persegi panjang dan anhedral ditumpangkan dengan pemasangan kurva eksponensial orde kedua. Gambar ini menggambarkan bagaimana pusaran ujung yang baru terbentuk bergerak secara radial ke arah akar rotor saat mengalirkan arus ke hilir. Di gambar 13 itu adalah gambar rata-rata keseluruhan kontur
vortisitas rata-rata fase yang ditumpahkan dengan lintasan pusaran untuk bilah persegi panjang dan anhedral ditunjukkan. Gambar ini memberikan bukti kontraksi bangun yang lebih tinggi untuk kasus anhedral. Di gambar 14 yaitu rata-rata keseluruhan kontur kecepatan aksial rata-rata fase yang ditumpangkan dengan lintasan pusaran untuk kedua jenis bilah ditunjukkan. Ini menunjukkan bahwa kecepatan aksial lebih rendah terutama di dekat ujung bilah untuk bilah anhedral dibandingkan dengan bilah persegi panjang. Dalam gambar 15 yaitu data kecepatan aksial yang diekstraksi dari garis vertikal ditempatkan pada 0,04 R dan 0,2 R dari bidang rotor ditunjukkan. Besarnya kecepatan aksial 25% lebih rendah untuk bilah anhedral di lokasi dekat bangun. Pada gambar 16, gambar mentah terpilih untuk sudut azimut bilah yang ditumpangkan dengan pusat pusaran pada setiap usia pusaran ditampilkan. Gambar ini menunjukkan bagaimana pusat pusaran bergerak dibandingkan dengan pusaran fase sebelumnya. Gambar 17, rata-rata keseluruhan kontur kecepatan radial rata-rata fase yang ditumpangkan dengan lintasan pusaran untuk bilah persegi panjang dan anhedral ditampilkan. Ini menunjukkan bahwa kecepatan radial bilah anhedral secara signifikan lebih tinggi daripada bilah persegi panjang di dekat ujung bilah. Pada gambar 18 ditunjukkan riwayat fase kecepatan tangensial maksimum pusaran dan sirkulasi pusaran untuk kedua bilah disajikan. Ini menunjukkan bahwa kecepatan tangensial maksimum lebih rendah dalam kasus anhedral untuk hampir semua sudut fase. Pada gambar 19, lintasan pusaran aksial dan radial dari pengukuran saat ini dibandingkan dengan model lintasan dari Landgraf. Perbandingan menunjukkan bahwa model bangun meremehkan koordinat aksial. Pada gambar 20, ini membandingkan profil kecepatan pusaran dan model pusaran untuk kedua jenis bilah. Ini menunjukkan bahwa ujung anhedral mengurangi kecepatan tangensial maksimum hampir 20% dibandingkan dengan bilah persegi panjang. Untuk konklusinya, studi oleh Ulochak, Persin, dan Uzol meneliti bagaimana ujung bilah rotor anhedral mempengaruhi kinerja helikopter saat melayang. Saat menguji rotor 5 bilah dengan ujung persegi panjang dan anhedral, mereka menemukan bahwa ujung anhedral meningkatkan efisiensi sebesar 5% pada angka Mach ujung, sebesar 0,3 dengan mengurangi hambatan dan melemahkan pusaran ujung. Desain anhedral juga mengubah perilaku pusaran, membuat bangun lebih padat dan memperlambat gerakan pusaran, yang membantu mengurangi kehilangan energi. Pengukuran aliran menunjukkan kecepatan udara yang lebih rendah dan pusaran yang lebih lemah dengan bilah anhedral yang meningkatkan kinerja. Sementara model Vatistas sangat cocok dengan hasilnya. Model Landgraf meremehkan posisi pusaran. Secara keseluruhan, ujung rotor anhedral meningkatkan efisiensi dan memperbaiki aliran udara yang menawarkan wawasan yang berguna untuk desain helikopter di masa mendatang. Baik, itu saja dari kami. Ada yang ingin ditanyakan? Baik, terima kasih. Apakah sekiranya teman-teman ada yang ingin ditanyakan? Baik, boleh.
tujuannya dari checking test itu apa? Fungsinya dalam aerodinamika itu apa? Baik, oke, terima kasih Pak. Saya tampung dulu aja ya Pak. Ada lagi? Apa ada lagi yang ingin bertanya? Pak, ditampung dulu aja atau ya? Kenapa sih bahan komposit itu yang gunanya dalam pembuatan sepatu? Udah, oke, baik. Ada lagi? Udah cukup Pak? Apa langsung dijawab aja? Baik, baik untuk pertanyaan yang ditopan, untuk tujuan dari si bending test ini sendiri sebenarnya si bending test ini bertujuan untuk menstimulasi geocentrifugal yang bekerja di bilah rotor tadi yang selama dia berrotasi. Nah, bending test ini itu sebenarnya untuk membantu juga untuk mengukur distribusi pilihan atau si sparnya tadi dan juga untuk menentukan defleksi dan juga regangan pada spar dengan berbagai orientasi lapisan cerat. Nah, untuk yang pertanyaan dari Yusuf, yang mana mengapa bahan komposit digunakan dalam pembuatan spar ini, itu karena bahan komposit digunakan karena sifatnya yang ringan tetapi kuat, serta kemampuannya yang dirancang untuk orientasi serat yang lebih spesifik. Hal ini juga memungkinkan terjadinya suatu pelenturan yang mana untuk sesuai dengan material yang diuji dan juga yang paling penting untuk mendukung mekanisme dari si konsep inertial twist. Baik, sudah cukup Pak. Baik. Sudah. Baik. Mungkin cukup dari kami. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke baik. Di bagian akhir perkuliahan untuk mata kuliah ya teknik aerodinamika ini di kelas A pada hari Kamis 22 Mei 2025. Nanti tolong didengarkan ya untuk input absensinya. Yang pertama Alexander Marcelino ada ya. Lalu yang berikutnya Anggi Topan Wijaya. Kemudian Anissa Fitriola ke ke mana? Tadi siapa? Anissa. Acara apa? Farhan Ramadan, kemudian Farel Rizky Dianita, ada ya, Fajli Iqbal Pasya, Firmansah, di luar kota yang kemana?
Lalu Rainer Samuel. Kemudian Ramadan Haryo. Ada nggak? Siapa? Ramadan? Nggak ada ya. Lalu Raisa. Rizky Heza Dwi Cahya. Berikutnya Sabrina Nur Khairunisa. Terakhir Yusuf Fajar Rahman. Ya, jadi ini adalah input kehadiran ya untuk mata kuliah teknik aerodinamika untuk kelas A di pertemuan ke-12 hari Kamis 22 Mei 2025.